Di sebuah kampung kecil yang sunyi, terdapat seorang tukang bakso bernama Rudi. Setiap hari, ia mendorong gerobaknya dari gang ke gang, berharap ada pelanggan yang sudi membeli dagangannya. Namun, kenyataan berkata lain. Warung-warung bakso di sekitar selalu penuh, sedangkan bakso miliknya hanya dibeli 1-2 orang saja. Malam itu, setelah seharian berkeliling tanpa hasil, Rudi duduk termenung di bangku kayu kecil depan rumahnya. Tatapannya kosong ke arah gerobak yang masih penuh bakso. Kuah dalam panci besar masih utuh, hanya berkurang sedikit karena beberapa pelanggan yang kasihan padanya. "Kenapa sih daganganku selalu sepi?" gerutunya, menatap uang receh hasil jualan hari itu. Padahal rasanya nggak kalah dari warung sebelah. Perasaan iri mulai tumbuh dalam dirinya. Warung bakso Pak Salim di ujung jalan selalu ramai. Orang-orang rela antre hanya untuk semangkuk bakso dari sana. Begitu juga warung bakso milik Haji Mansur, tak pernah sepi pengunjung. Sementara Rudi, ia bahkan sering terpaksa membuang dagangannya yang tak laku. Saat ia masih termenung, datanglah seorang pria tua berbadan kurus, mengenakan sarung lusuh dan peci hitam. Wajahnya pucat, matanya cekung dalam, tapi bibirnya menyunggingkan senyum misterius. "Kau terlihat putus asa, nak," katanya dengan suara serak. Rudi menoleh. Ia tidak mengenal pria ini. Orang kampung sini? Atau hanya kebetulan lewat? "Apa urusan bapak?" tanyanya ketus. Pria itu tertawa kecil, lalu duduk di bangku kayu di samping Rudi. "Aku hanya ingin membantu. Kau ingin warung baksomu laris, bukan?" Rudi mengernyitkan dahi. "Siapa sih bapak ini? Gak usah main-main. Saya lagi gak mood." Tapi pria itu tidak tersinggung. Ia malah mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah botol kecil berisi cairan keruh. "Kalau kau ingin tahu rahasia sukses, temui aku di kuburan tua malam ini. Bawa mangkuk kosong." Rudi melongo. Ia tidak mengerti maksud pria itu. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah bangkit dan pergi begitu saja, meninggalkannya dalam kebingungan. Malam semakin larut, dan hati Rudi mulai dipenuhi rasa penasaran. Malam itu angin dingin berhembus pelan, mengayunkan dedaunan di depan rumah Rudi. Ia masih duduk di bangku kayu, merenungkan kata-kata pria tua tadi. "Kalau kau ingin tahu rahasia sukses, temui aku di kuburan tua malam ini. Bawa mangkuk kosong." Ucapan itu terus terngiang di kepalanya. "Ah, ini pasti cuma omong kosong," gumamnya, mencoba mengusir rasa penasaran. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat dorongan dalam hatinya untuk pergi. Bayangan warung bakso miliknya yang sepi, pelanggan yang enggan mampir, dan persaingan yang semakin berat membuat pikirannya kacau. Sementara itu, di ujung jalan, terlihat warung bakso Pak Salim masih terang. Orang-orang masih ramai makan dan bercengkrama. Aroma kuah bakso yang menggoda tercium sampai ke tempat Rudi duduk. Perutnya mendadak bergejolak. Bukan karena lapar, tapi karena iri. "Daganganku juga enak. Kenapa nggak ada yang mau beli?" geramnya dalam hati. Ia menatap gerobaknya yang masih penuh. Kalau begini terus, ia tidak akan bisa membayar kontrakan bulan depan. Sementara para pesaingnya semakin kaya, ia hanya bisa mengandalkan sisa uang receh untuk bertahan hidup. Rudi menggertakkan giginya. "Aku harus sukses, dengan cara apapun." Akhirnya, ia mengambil mangkuk kosong dari gerobaknya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Tanpa pikir panjang, ia berjalan ke arah kuburan tua di pinggir kampung. Perjalanan ke kuburan terasa lebih menyeramkan dari yang ia kira. Jalanan gelap, lampu jalan minim. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menemani langkahnya. Semakin mendekati area kuburan, udara terasa semakin dingin. Bulan bersinar redup di langit, tertutup awan kelam. Di depan pintu gerbang besi yang berkarat, pria tua tadi sudah menunggu. Ia berdiri diam, punggungnya membungkuk sedikit, tangannya bersedekap di balik sarung lusuhnya. Rudi menelan ludah. Langkahnya melambat. "Akhirnya kau datang." Suara pria itu terdengar serak, seperti desisan ular. Saya ingin tahu apa yang bapak maksud," jawab Rudi dengan suara sedikit bergetar. Pria itu menyeringai. "Bagus, kau sudah membawa mangkuknya." Rudi mengangguk dan mengeluarkan mangkuk dari kantong plastik.
Pria itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dalam kuburan. Kalau begitu, ayo masuk. Malam ini kau akan mendapatkan sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Jantung Rudy berdebar. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Di balik nisan-nisan tua dan pohon beringin yang menjulang, sebuah makam tampak lebih gelap dari yang lain. Dan disitulah pria tua itu berhenti. Rudy berdiri di depan sebuah makam yang tampak lebih tua dari yang lain. Tanahnya masih sedikit basah, seolah baru saja ada yang dikubur di sana. Nisan kayunya sudah mulai lapuk, tanpa nama yang jelas. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Jantung Rudy berdegup kencang. Tubuhnya ingin berbalik dan lari, tapi pria tua di sampingnya menatapnya dengan tatapan tajam, seakan menahannya di tempat. "Jangan takut," kata pria itu dengan suara pelan, tapi menusuk. "Apa kau benar-benar ingin baksomu laris?" Rudy mengangguk. Meskipun keraguan mulai muncul dalam pikirannya, pria itu menepuk bahunya, lalu menunjuk ke makam di depan mereka. Duduk dan letakkan mangkuk itu di atas nisan. Dengan tangan gemetar, Rudy jongkok di samping makam, meletakkan mangkuk kosong di atas nisan kayu yang dingin. Pria tua itu lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, sebuah bungkusan kain hitam kecil. Dari dalamnya, ia mengambil segenggam tanah kuburan dan menaburkannya ke atas mangkuk. Kemudian, ia merapalkan sesuatu. Bukan bahasa yang Rudy mengerti, tapi terdengar seperti bisikan yang merayap di telinga dan membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu tiba-tiba, angin di sekitar mereka berhenti. Malam menjadi sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada lolongan anjing. Hanya ada keheningan yang begitu pekat. Rudy merasa dadanya semakin berat. Ia ingin bertanya apa yang sedang terjadi, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pria tua itu menghentikan rapalannya dan menatap Rudy. "Sebentar lagi, kau akan melihatnya. Jangan lari. Jangan berteriak. Jika kau berani menoleh atau kabur sebelum ritual selesai, kau akan menyesal seumur hidup." Rudy menelan ludah. Kakinya terasa lemas. Kemudian, tanah di makam itu mulai bergerak. Seperti ada sesuatu di bawahnya yang mulai bangun. Sebuah suara pelan terdengar dari dalam kubur, mirip suara seseorang yang mengerang kesakitan. Rudy membelalakan mata. Astaga, ini nggak mungkin. Tanah di atas makam itu kini benar-benar bergemuruh. Sesuatu berusaha keluar. Dan lalu, bluk. Sebuah tangan berbalut kain kafan muncul dari tanah. Rudy hampir saja berteriak. Tapi pria tua itu mencengkeram pundaknya keras-keras. "Diam!" bisiknya dengan suara tajam. Tangan itu perlahan bergerak, meraba-raba udara. Lalu, dari dalam lubang yang kini menganga, sesuatu yang lebih besar muncul. Kepala pocong. Wajahnya pucat, kulitnya membusuk dengan belatung merayap di beberapa bagian. Matanya kosong, hanya lubang hitam dalam yang menatap lurus ke arah Rudy. Pocong itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara seperti seseorang yang sedang tersedak. Dari bibirnya yang kering, setetes cairan hitam pekat menetes perlahan, jatuh tepat ke dalam mangkuk yang telah disiapkan. Pluk! Air liur pocong. Rudy merasa tubuhnya hampir lumpuh karena ketakutan. Pria tua itu tersenyum puas. "Ambil mangkuknya." Rudy menggeleng cepat. Aku nggak bisa. Ini gila." Pria itu mencengkeram tangannya. Kukunya yang panjang menusuk kulit Rudy. "Ambil. Jika kau mundur sekarang, kau akan menyesal selamanya." Dengan tangan gemetar, Rudy meraih mangkuk itu. Ia bisa melihat cairan hitam di dalamnya, mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Begitu mangkuk itu berada dalam genggamannya, tanah di makam itu kembali tertutup seolah tak pernah terusik. Suara malam kembali terdengar. Angin kembali berhembus. Ritual selesai. Rudy memandangi mangkuk di tangannya dengan mata nanar. Hatinya bergetar, tapi di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran. Baksonya akan laris. Rudy pulang dengan langkah gontai. Tangannya masih menggenggam mangkuk yang berisi cairan hitam pekat, air liur pocong. Meski tubuhnya gemetar, ada sesuatu di dalam dirinya yang berbisik pelan. "Ini adalah awal dari kesuksesanmu." Begitu tiba di rumah, ia segera masuk ke dapur,
meletakkan mangkuk itu di meja. Ia menatap cairan di dalamnya, merasa jijik, tetapi juga penasaran. Benarkah ini bisa membuat daganganku laris? Bisiknya pelan. Pikirannya masih kacau. Apa yang baru saja ia lakukan terasa seperti mimpi buruk. Tapi saat melihat gerobaknya yang masih penuh dengan bakso yang tak laku, ia mengertakkan gigi. Sudah terlambat untuk mundur. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sendok, menciduk sedikit cairan hitam itu, lalu mencampurkannya ke dalam panci kuah bakso yang masih utuh sejak tadi siang. Begitu cairan itu bercampur dengan kuah, sesuatu yang aneh terjadi. Kuah dalam panci mendadak berbuih sebentar, lalu perlahan kembali tenang. Aroma sedap langsung menyeruak, lebih kuat dari biasanya, membuat perut Rudi sendiri terasa lapar. Ia menelan ludah. Ragu-ragu, ia mengambil sendok, mencicipi kuahnya. Begitu tetes pertama menyentuh lidahnya, matanya melebar. Astaga, ini enak banget. Kuahnya memiliki rasa yang lebih gurih, lebih kaya, seakan ada rempah rahasia yang membuatnya tak tertandingi. Sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini bukan sekadar enak, ini adalah bakso yang sempurna. Seolah dikendalikan oleh naluri, Rudi meracik satu mangkuk bakso untuk dirinya sendiri. Ia memasukkan bakso, bihun, seledri, dan menuangkan kuah yang kini terasa lebih menggoda. Ia menyendok satu bakso, meniupnya sebentar, lalu menggigitnya. Seketika, rasa nikmat meledak di mulutnya. Tekstur baksonya lebih kenyal, lebih lembut, lebih juicy. Kuahnya menyatu sempurna, menciptakan rasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini gila. Gumamnya dengan mulut masih penuh. Ia makan dengan lahap, tak menyisakan satu tetes pun di mangkuk. Begitu mangkuknya kosong, ia tersadar. Ia baru saja makan bakso dengan kuah yang bercampur air liur pocong. Mendadak perutnya bergejolak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi, tidak ada yang terjadi. Tak ada rasa sakit. Tak ada tanda-tanda aneh. Yang ada hanyalah rasa kenyang dan kepuasan luar biasa. Ia menatap panci kuahnya, kemudian tersenyum lebar. Besok, aku akan jualan. Dan kali ini, semuanya akan berbeda. Keesokan paginya, Rudi bangun lebih awal dari biasanya. Ada semangat baru dalam dirinya. Semangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari ini, ia akan berjualan dengan kuah bakso spesialnya. Setelah menyiapkan gerobaknya, ia memastikan panci kuah masih penuh. Aroma gurihnya semakin menggoda, membuat perutnya sendiri kembali lapar meskipun ia baru makan tadi malam. Tak ingin membuang waktu, Rudi mendorong gerobaknya ke tempat biasa ia mangkal. Biasanya, ia hanya berdiri di sudut jalan, berharap ada satu atau dua orang yang mampir. Tapi hari ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Begitu ia tiba di tempat jualannya, orang-orang mulai menoleh. "Ada yang jualan bakso tuh," ujar seorang pria paruh baya. "Wah, bakso Rudi ya? Kok aromanya beda sekarang?" celetuk ibu-ibu yang sedang lewat. Rudi hanya tersenyum, menyiapkan mangkuk pertama. Ia meracik dengan penuh percaya diri, menuangkan kuah dengan takaran yang pas, lalu menyajikannya kepada pelanggan pertama. Pria paruh baya yang tadi penasaran langsung mencicipi bakso tersebut. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, ekspresinya langsung berubah. Matanya membesar, rahangnya sedikit mengendur, dan seolah-olah lidahnya baru saja merasakan sesuatu yang luar biasa. "Astaga, ini enak banget," serunya. "Serius, Pak?" tanya ibu-ibu di sampingnya. "Saya nggak bohong. Kuahnya ini gurih banget. Ada rasa yang nggak bisa saya jelaskan, tapi bikin nagih." Tanpa menunggu lama, orang-orang di sekitar mulai berbondong-bondong mendekat. "Aku mau satu mangkuk." "Aku juga. Tambahin baksonya yang banyak." "Aku bawa pulang 2 porsi ya." Dalam sekejap, dagangan Rudi yang biasanya tak laku kini diserbu pelanggan. Orang-orang yang lewat ikut penasaran dan ikut mengantre. Rudi bekerja tanpa henti, meracik mangkuk demi mangkuk, menuangkan kuah ajaibnya, dan menyaksikan pelanggan menikmati setiap suapan dengan ekspresi puas. "Bang, besok jualan di sini lagi ya," seru salah satu pelanggan. "Baru kali ini saya makan bakso seenak ini," tambah yang lain.
Rudi hanya tersenyum. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dagangannya habis. Ia menutup gerobaknya dengan perasaan takjub. Belum pernah dalam hidupnya ia mengalami hal seperti ini. Biasanya, ia pulang dengan gerobak penuh dan hati yang hancur. Tapi hari ini, ia pulang dengan kantong penuh uang. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Dan ia tidak sadar bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Rudi duduk di ruang tamunya dengan tumpukan uang di hadapannya. Ini adalah pertama kalinya ia membawa pulang hasil sebesar ini dari berjualan bakso. Biasanya, ia hanya bisa menghitung recehan dan berharap cukup untuk membeli bahan jualan esok hari. Tapi sekarang, uangnya berlipat ganda. Ia menggenggam lembaran-lembaran itu dengan gemetar. Hatinya bergemuruh antara euforia dan ketakutan. Ini karena kuah itu, karena air liur pocong. Pikiran itu melintas, tapi ia segera menepisnya. Yang penting daganganku laris. Lagi pula nggak ada yang dirugikan, katanya kepada dirinya sendiri. Malam itu, Rudi tidur dengan perasaan puas. Tapi sesuatu terjadi. Dalam mimpinya, ia kembali ke kuburan tempat ia melakukan ritual. Suasana begitu pekat, bulan menghilang di balik awan hitam. Di depannya, pria tua misterius itu berdiri dengan senyum yang mengerikan. Sudah merasakan manisnya kesuksesan? Tanya pria tua itu dengan suara berbisik. Rudi mengangguk. Tapi ingat, kau tidak boleh berhenti. Jika berhenti, kau tahu sendiri akibatnya. Tiba-tiba, suara mengerang terdengar dari balik makam. Rudi menoleh dan melihat pocong itu berdiri di sana. Matanya kosong, kulitnya membusuk, dan mulutnya menganga lebar, seperti hendak mengatakan sesuatu. Lapar. Tiba-tiba, pocong itu bergerak cepat, melesat ke arahnya. Rudi tersentak bangun. Napasnya memburu, tubuhnya berkeringat dingin. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi. Gumamnya, meskipun jantungnya masih berdebar. Namun, saat ia turun ke dapur untuk minum, matanya langsung terpaku ke arah meja. Di sana, di atas meja kayu yang usang, mangkuk berisi air liur pocong masih ada. Rudi menatapnya lama. Ia tahu ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan kini ia sadar. Ia tidak bisa berhenti. Keesokan harinya, Rudi kembali berjualan. Kali ini, antrean lebih panjang dari sebelumnya. Orang-orang sudah menunggu bahkan sebelum ia membuka gerobak. Wah Bang Rudi, baksonya bikin nagih banget, seru seorang pelanggan. Aku kemarin cuma kebagian 1 mangkuk, hari ini harus makan 2, sahut yang lain. Orang-orang rela mengantre panjang demi semangkuk bakso buatan Rudi. Ia bekerja dengan penuh semangat, tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Mereka yang sudah makan baksonya, mata mereka sedikit berbeda. Ada kilatan aneh dalam tatapan mereka. Senyum mereka terlalu lebar. Gerakan mereka sedikit gemetar, seolah mereka sangat menginginkannya, terlalu menginginkannya. Dan ketika mereka selesai makan, beberapa dari mereka menjilat mangkuk mereka sampai benar-benar bersih. Rudi merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam, dan nafsunya untuk sukses terus membesar. Hari demi hari berlalu, dan usaha bakso Rudi semakin melejit. Ia kini tidak hanya berjualan di pinggir jalan, tapi sudah membuka sebuah warung bakso kecil. Pelanggannya semakin banyak, dan setiap hari dagangannya selalu ludes dalam waktu kurang dari 2 jam. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pelanggan-pelanggannya mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Beberapa dari mereka datang berkali-kali dalam sehari, padahal warungnya belum buka. Bang Rudi, udah buka belum? Tanya seorang pria dengan wajah kuyu dan mata cekung. Bang, saya rela bayar berapa aja, yang penting kasih saya 1 mangkuk lagi, rengek pelanggan lain dengan suara serak. Mereka mulai memohon-mohon. Mereka menggigil seakan sedang sakau. Rudi mulai merasakan ada yang tidak beres. Tapi setiap kali ia mencoba mengabaikan perasaan itu, suara dalam kepalanya berbisik. Lihat uangmu. Lihat kesuksesanmu. Ini yang kau inginkan kan? Dan ia terus melanjutkan. Namun,
Keanehan tidak hanya terjadi pada pelanggannya. Malam itu, saat Rudy sedang menghitung uang hasil jualan, ia mendengar suara aneh dari dapurnya. Gluk, gluk, gluk. Seperti suara seseorang sedang meneguk sesuatu dengan lahap. Darah Rudy berdesir. Ia tidak tinggal dengan siapapun. Pelan-pelan, ia berjalan menuju dapur. Jantungnya berdegup kencang. Begitu sampai di sana, tubuhnya langsung membeku. Di dalam dapurnya, seorang pria tua berpakaian lusuh sedang menciduk kuah dari panci dengan tangan kosong dan meminumnya rakus. Kuah itu menetes dari dagunya, membasahi bajunya, tapi ia tidak peduli. Matanya melotot, kosong, seperti orang yang sudah kehilangan akal. Rudy melangkah mundur. "Pak, Bapak ngapain di sini?" Pria tua itu berhenti, lalu menoleh dengan gerakan kaku. "Kuahnya, aku mau lagi." Rudy bergidik ngeri. "Keluar dari rumah saya." Tapi pria itu malah berlari ke arahnya. Dengan panik, Rudy menyambar pisau di meja dan mengacungkannya. "Pergi, kalau enggak, saya." Pria itu tiba-tiba terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Rudy hanya bisa menatap dengan ngeri saat tubuh pria itu menghentak-hentak, lalu diam, tidak bergerak sama sekali. Ia mati. Tapi yang lebih mengerikan adalah matanya tetap melotot, menatap Rudy dengan tatapan kelaparan yang tidak pernah hilang. Rudy merasa napasnya tercekat. Tangannya bergetar saat ia mundur selangkah demi selangkah. Ia tahu sesuatu telah berubah. Dan sekarang, ia tidak bisa kembali. Sesuatu yang jauh lebih gelap telah dimulai. Rudy berdiri kaku di dapurnya, menatap mayat pria tua yang masih tergeletak di lantai. Mulut pria itu sedikit terbuka, busa putih masih menempel di bibirnya, dan matanya yang melotot kosong, terus menatapnya dengan ekspresi lapar. Jantung Rudy berdegup kencang. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa dia mati setelah minum kuah itu? Tangannya gemetar saat ia mengambil kain dan mencoba menutupi tubuh pria tua itu. Otot-ototnya menegang, napasnya tersengal-sengal. Ia ingin menjerit, ingin lari, tapi ia tahu tidak ada jalan keluar. Ia telah terikat pada sesuatu yang lebih kuat darinya. Lalu, terdengar suara dari luar. "Bang Rudy! Bang Rudy!" Suara orang-orang. Ia mengintip dari jendela dan melihat puluhan pelanggan berdiri di depan warungnya. Mata mereka cekung, wajah mereka tampak lebih pucat dari sebelumnya, dan beberapa dari mereka menggaruk-garuk leher dan tangan dengan kasar, seperti kecanduan berat. "Apa warungnya belum buka?" tanya salah seorang pelanggan dengan suara serak. "Bang, saya harus makan bakso itu lagi." "Bang Rudy, tolong, cuma satu mangkuk aja." Sebagian dari mereka menggigit kuku mereka sendiri. Beberapa bahkan menjilat-jilat bibir, seperti singa yang kelaparan. Rudy mundur. Ia merasa mual. Ia tahu, ini bukan lagi usaha bakso biasa. Ini sudah berubah menjadi wabah. Ia berusaha berpikir jernih. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia berhenti berjualan, pelanggan-pelanggannya bisa saja menjadi gila, atau lebih buruk lagi, mereka mungkin akan menyerangnya. Tapi jika ia terus berjualan, ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam kepanikannya, ia melihat ke arah meja. Di sana, mangkuk berisi air liur pocong masih ada. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara berbisik. "Jangan berhenti Rudy, kau sudah memilih jalan ini." Suara itu datang dari mana? Dari pikirannya sendiri? Atau dari sesuatu yang lain? Tiba-tiba, tubuh pria tua yang sudah mati di lantai bergerak sedikit. Rudy tersentak. Perlahan, pria itu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Matanya masih kosong, tapi bibirnya melengkung. Senyum yang tidak manusiawi. "Lapar? Aku masih lapar." Rudy terhuyung mundur, hampir jatuh. Ini sudah bukan lagi tentang kesuksesan. Ini sudah menjadi kutukan. Dan ia tahu, ia tidak bisa lari.